Majelis Syawarihul Anwar yang biasa berkumpul setiap bulan satu kali, wabil khusus kepada Al-Habib Hasan Asgaf dan Al-Habib Abu Bakar Asgaf yang selalu setia mendampingi, menemani kita semua, dan tak lupa juga Habib Habibi dan para habib yang lain yang biasanya juga bergabung meramaikan Majelis Syawarihul Anwar. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah henti diguyurkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam dan nikmat mahabbah wa ta'alluq bil kiram, anugerah punya rasa cinta dan hati yang tersambung dengan orang-orang agung. Karena bahkan fi akhir zaman fi ayyamin al-an man suliba hadhihi ni'mah, berapa banyak di akhir zaman, di zaman-zaman kita khususnya, orang-orang yang kehilangan, yakni dicabut oleh Allah, tidak lagi memiliki anugerah tersebut, kehilangan rasa cinta dan ikatan batin dengan orang-orang mulia. Maka kita yang masih memiliki ini, hati kita masih tersambung, masih cinta, masih terikat dengan orang-orang mulia dari para ulama, para habaib, para sholihin, para mulia. Kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat anugerah tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidaklah mencapai suatu kebaikan dengan kemampuannya sendiri, melainkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan adalah anugerah dari Allah, bukanlah kemampuan raga dan badannya sendiri. Begitu pula orang yang di akhir zaman masih punya rasa cinta kepada aulia wa sholihin, masih punya rasa cinta kepada sahadat, kepada para habaib, para ulama, tidak lain itu bukanlah usaha hatinya, bukanlah kehebatan atau kebersihan hatinya, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita dipilih untuk jadi orang yang beruntung. Makanya harus berdoa kepada Allah. Sama persis seperti keimanan. Di akhir zaman banyak orang kehilangan keimanannya. Nah, kita yang masih punya iman ini harus berdoa kepada Allah, minta dijaga keimanan ini. Karena di dalam hadis yang disebutkan juga di kitab An-Nashihah yang karya Al-Imam Abdullah Al-Haddad, "Ma min ahadin amina min imanihi an yuslama illa su'ibat," kata Rasulullah, tidaklah seseorang merasa tenang, merasa aman akan keimanannya, merasa aman dari gangguan, merasa aman dari dicabutnya iman, kecuali orang tersebut yang akan bernasib dicabut keimanannya. Jadi jangan merasa bangga, oh kalau saya pasti iman kuat, pasti insya Allah husnul khotimah. Berharap boleh, tapi jangan berbesar hati sampai merasa kita pasti husnul khotimah, kita pasti kuat keimanan. Karena yang seperti itu yang seringkali keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena syuhudul khair, syuhudul ibadah sadiran minan nafs, merasa keimanannya adalah kemampuannya sendiri. Itu namanya ujub. Sama kita juga demikian. Kita sekarang memiliki suatu kenikmatan yang bisa jadi juga merupakan ujian bagi kita. Di tengah masa atau zaman orang-orang, kalau di zaman sebelum-sebelumnya, para ulama, orang-orang soleh diuji dengan munculnya kaum yang mungkirul auliya. Itu di 100 tahun yang lalu. Atau muncul pertamanya abad 18, 100 sekian tahun yang lalu. Itu muncul suatu gerakan baru yang la yu'rafu qablu, yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa gerakan itu? Gerakan menolak kemuliaan para wali. Wali itu nggak ada, atau dia semua orang muslim ini aulia, nggak ada aulia secara khusus itu. Oh, barokah kemakan, barokah ke orang soleh itu nggak ada. Itu muncul sekitar 1 abad setengah yang lalu. Lalu syahadu waktu sebelumnya nggak pernah ada. Orang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad saling ambil berkah. Imam Sufi itu nyampe ke tempat kemusakannya Imam Nawawi, karena Imam Nawawinya udah wafat, niatnya mau sholat, Imam Nawawi sudah wafat, kata orang yang di tempat itu. Apa yang dilakukan Imam Sufi? Fa'aqada yumarriqu biwajhihi. Ini telapak muka, pipi, kedua pipinya ini dipusatkan ke tempat pijakan Imam Nawawi sholat, ambil berkah. Itu dari dahulu sudah ada, dari sahabat dengan para ahlul bait, begitu pun seterusnya ke bawah. Baru muncul 1 abad setengah yang lalu gerakan baru. Ini semua para ulama pusing. Semuanya pada ngomong hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Bersandar kepada Allah, itu tandanya ancaman akhir zaman sudah semakin tiba. Kita mohon perlindungan sebanyak-banyaknya kepada Allah.
Itu orang-orang ingkar terhadap tawasul, udah lewat. Sekarang ada gerakan baru mau memutuskan kita ta'alluq dan cinta kita dengan orang-orang mulia. Kita yang masih bertahan, masih kuat, masih punya rasa cinta yang kokoh, dijaga dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ujuk, oh kalau saya memang muhibbin sejati, kalau saya ini nanti dapat pujian malah mental saja. Kenapa? Karena ujuk. Ingat, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa selalu, ya Allah, jangan jauhkan hamba dari orang-orang mulia, dari para kekasihmu, dari orang-orang yang engkau perintahkan untuk dimuliakan dan untuk disambung, dan seperti dari para ahlul bait dan para ulama. Ini harus diminta oleh kita, karena di akhir zaman itu sering kali gara-gara merasa tenang, merasa hebat, justru anugerah yang sebelumnya sudah ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang muslim dari leluhurnya jijiknya yang paling bawah pindah agama. Siapa yang bisa prediksi? Bahkan ketika lahir diazanin sama bapaknya, besar pindah agama. Begitupun ada orang dari leluhurnya semuanya, dari kakeknya, orang tuanya, semuanya orang cinta majelis, atau semuanya orang pesantren. Tiba-tiba anaknya nolak. Hidupnya yang paling akhir, saya nggak mau lagi melanjutkan ini, melanjutkan tradisi. Ngapain pesantren-pesantren, ngapain majelis-majelisan? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena terlalu berbesar hati dan ujub. Begitupun kita sekarang ini, kita masih bertahan menjadi orang-orang yang selalu merasa bangga, merasa senang dengan hubungan dengan orang-orang soleh, dari para habaib, dari para ulama. Nah, kita harus selalu punya rasa takut di akhir hidup anugerah tersebut dicabut. Atau kalau pilih kita aman. Coba lihat anak-anak kita, seperti apa mereka akan tumbuh nanti. Apakah terjamin mereka juga akan menjadi orang yang senang dengan habaib, senang dengan ulama? Enggak ada jaminan. Kita cinta sama Al-Quran, senang ngaji, enggak ada jaminan anaknya rajin ngaji juga. Makanya rajin-rajin berdoa dan berikhtiar. Ikhtiarnya sering-sering hadir ke majelis semacam ini. Majelis yang di dalamnya tidak dihembuskan kebencian kepada siapapun, terlebih kebencian kepada orang-orang mulia. Rajin-rajin hadir ke majelis semacam ini. Tidak harus Syawarul Anwar yang sebulan sekali, di majelis yang lain juga yang mingguan, di majelis manapun yang di dalamnya isinya sama seperti ini. Ajak anak-anaknya, bawa anak-anak kecil. Kenapa? Sebagai bentuk ikhtiar. Saya takut, saya turun dipanggil sama Allah, kemudian di belakang saya meninggalkan keturunan yang punya lisan yang lancang kepada orang-orang mulia, punya hati yang dipenuh kerimpian kepada orang-orang soleh. Ikhtiar kita dari sekarang dimulai. Itu yang pertama yang ingin Al-Fakir ingatkan, karena kebetulan kita sekarang menjadi Syawarul Anwar diadakan di bednya Habib Hasan Asgaf. Maka saya teringat kepada anugerah Allah tersebut. Ternyata kita semua masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin sekalian, kita sudah hampir 1 bulan melewati bulan Ramadan. Para ulama, para sahabat, para ahlul bait, para habaib, itu kalau mau berakhir Ramadan, itu di mana-mana tempat. Kalau sampai yang dekat dengan para habaib, para ulama pasti kenal dengan istilah wada Ramadan. Jadi menjelang Lebaran ada fikir atau qasidah wada ya Ramadan muda alaina bil ghufran dan lain sebagainya. Apa itu artinya? Ucapan perpisahan dengan bulan Ramadan yang isinya Ramadan selamat tinggal, tapi saya berharap berjumpa lagi. Jadi ini di antara adabus salaf, ada kebiasaan para habaib, para auliya, para sholihin, kalau lepas dari bulan Ramadan itu punya rasa sedih. Kenapa? Sedih akan perpisahan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Karena belum tentu kita bisa melanjutkan semuanya setelah Ramadan. Yang bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, belum tentu Syawal bisa khatam. Yang di bulan Ramadan bisa sholat sunnah berkali-kali rakaat di dalam tarawih, belum tentu setelah Ramadan bisa istiqomah sholat duha bahkan. Jadi mengucapkan perpisahan dengan harapan bisa berjumpa lagi. Dan ada adat atau kebiasaan para salaf itu selama setengah tahun masih merasa sedikit rasa sedihnya itu masih di bawah. Jadi bukan selesai Ramadan, selesai Lebaran, udah kayak nggak ketemu Ramadan kemarin. Enggak. Rasa wadahnya itu di bawah sampai kapan? Sampai bulan Ramadan. Jadi di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, bulan Safar, selalu di dalam hati ini diingat perpisahan kemarin itu pergi. Ya Allah, ternyata baru terasa setelah Ramadan.
betapa banyak ibadah yang sudah tidak saya laksanakan. Merasa kecewa karena sudah berpisah dengan Ramadan. Itu perasaan badan itu dibawa sampai bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal diganti yang awalnya duka perpisahan atau kesedihan, diganti dengan terhib Ramadan. Ini sebentar lagi Ramadan tiba. Jadi satu tahun kena Ramadan semua. Bukan hanya ketemu 1 bulan sudah selesai. Jadi 11 bulan yang lainnya, ini pertengahannya ada di bulan Rabiul Awal. 5 bulan setelah Ramadan, itu adalah masa sedih perpisahan dengan Ramadan. Ya, salah satu bentuk kesedihannya adalah selalu berusaha mengulang-ulang kebiasaan Ramadan. Ya Allah, sedih berpisah sama Ramadan bukan sekedar perasaan saja. Kalau sedih pisah sama Ramadan, nantinya pisah sama kebiasaan Ramadan, bukan Al-Qur'annya. Saya berpisah sama Ramadan kemarin, saya masih rajin ngaji, saya membuka Al-Qur'an. Itu semangat seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, bulan Rabiul Awal ganti 1 bulan penuh dengan kebahagiaan Rasulullah. Setelah bulan Rabiul Awal, kita sudah berhati gembira karena mau menyambut bulan Ramadan. Sehingga istiqlal Ramadan, persiapan kedatangan Ramadan tidak dimulai di bulan Rajab dan Syaban saja. Tapi setelah Rabiul Awal sudah mempersiapkan diri, berharap umur sampai ke bulan Ramadan. Itu yang kedua, para hadirin sekalian, yang harus kita coba amalkan dari adatus salaf, kebiasaan para salaf, para ahli bait, para ulama, para habaib dari dahulu yang diajarkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, para hadirin ya Tuhan, para saudara sekalian, setelah Ramadan di bulan Syawal ini kita perhatikan ibadah-ibadah bulan Ramadan itu satu persatu dan coba amalkan. Sekalipun tidak bisa persis sebanyak di bulan Ramadan, minimal kita tidak meninggalkan seutuhnya. Karena dikatakan bahwa wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha 'ala taubat. Tanda suatu kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebersambungan amalannya setelahnya. Jadi tanda Ramadan diterima setelah Ramadan, amalan Ramadan masih berkesinambungan. Kalau putus 100%, itu pertanda sebaliknya. Inna ala amratiha antud ba'di qabilil amal. Pertanda Ramadannya kita tidak diterima karena setelah Ramadan justru kita mengabaikan semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kebaikan yang pertama dimulai dari puasa. Rajin-rajin puasa sunnah. Puasa sunnah nomor 1 yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Kalau mau diamalkan setelah Ramadan, yaitu shaum Daud, puasa Daud. Apa puasa Daud itu? Puasa selang-seling setiap hari. Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya lagi puasa, besoknya enggak. Itu namanya puasa Daud. Jadi puasa yang terbaik itu bukan puasa tiap hari. Yang terbaik justru yang selang-seling. Kenapa? Karena akan selalu terasa puasanya. Sekarang hari ini makannya enak. Besok udah puasa. Besok puasa, lusanya siang-siang makan bakso. Langsung kepikiran besoknya puasa lagi. Jadi rasa sakit puasanya itu, rasa berat puasanya itu masih selalu terasa. Walaupun cuma ada penderitaan, pahala itu akan sesuai dengan keletihannya, dengan capeknya. Sedangkan orang yang puasa tiap hari tanpa selang-seling, tanpa henti, itu akan hidup dengan kebiasaan. Sudah bukan jadi ibadah akhirnya. Oh, jadi sudah ketergantungan karena udah enak ibadah. Karena udah tiap hari jadi terbiasa. Mau ninggalin puasa bukan emang sama ibadahnya. Wah, udah enak saya badan kalau udah puasa 1 bulan penuh seperti ini, udah enak yang mau nggak puasa besoknya. Karena udah jadi kebiasaan. Makanya yang paling baik itu puasa Daud. Kalau tidak bisa, puasa awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan 3 hari. Itu puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar Ramadan tetap tidak berpisah dengan kita. Jadi di bulan Syawal kita melakukan aktivitas walaupun sedikit mirip dengan Ramadan. Puasa yang diamalkan di bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa sunnah. Dan di hari-hari sunnah secara khusus seperti Shaum Arafah, Shaum Asyura dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan hanya dibuka pas Ramadan saja ya Tuhan. Setelah Ramadan buka tiap hari. Kalau bisa, ini yang sudah bagus untuk standar orang akhir zaman, setiap hari 1 juz. Udah paling baik itu, udah paling tinggi levelnya untuk orang akhir zaman. Sekalipun kalau bagi para ulama sholihin, para salaf, baca Quran 1 hari 1 juz itu aib, memalukan. Kok bisa suratnya Allah, kalam Allah yang memang diberikan kepada kita, kok bisa kita cuekin hanya buka 1 juz 1 hari. Tapi untuk orang akhir zaman seperti kita, 1 juz itu udah super. Makanya dinyatakan hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Amal baiknya orang baik biasa
itu adalah dosa bagi orang-orang terdekat Allah. Jadi amal baik bagi kita, apa amal baik? Banyak Quran 1 juz. Baik itu Pak, kalau bagi kita. Tapi bagi muqarrabin, bagi para auliya, sholihin, para salaf, itu ibarat dosa. Maksudnya gimana? Mereka nyesel kalau cuma baca Al-Quran 1 juz satu hari. Biasanya yang disesali kan dosa. Jadi ibadat yang levelnya rendah, menurut kacamata orang-orang yang dekat dengan Allah, itu dianggap penyesalan. Kok bisa saya cuma 1 juz? Tapi untuk kita itu maksimal sudah 1 juz tiap hari. Karena belum tentu bisa. 1 juz tiap hari belum tentu bisa. Kalau nggak bisa gimana? Usahakan 1 juz dibagi 2. Jadi tiap 2 hari dapat 1 juz. Kalau nggak bisa, dapat sim juz fi kulli syahr. Usahakan 1 juz harus selesai dalam 1 bulan. 1 bulan selesaikan itu 1 juz. Karena kata sebagian para ulama, orang yang dalam 1 tahun tidak hafal Al-Quran itu bisa terancam tergolong kepada golongan orang yang meninggalkan Al-Quran. Orang innahu yattakhidhu al-Qur'an mahjura, kata Rasulullah dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah. Allah Nabi Muhammad akan menuntut di hadapan Allah langsung bahwa ya Allah, umatku si fulan ini meninggalkan Al-Quran. Nah, kata para ulama, definisi meninggalkan itu seperti apa? Apakah tidak baca sama sekali? Menurut sebagian pendapat dia orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang yang sama sekali yang malas kalau mau baca Al-Quran. Tapi menurut sebagian para ulama, 1 tahun nggak hatam itu udah masuk loh. Masuk ke golongan orang yang ini, udah tergolong meninggalkan Al-Quran. Jadi minimal 1 juz 1 bulan, dan ketika bulan Ramadan nanti dirampungkan sisa 18 juznya atau 19 juznya, 11 bulan 1 juz Ramadan. Jadi tiap Ramadan hatam hitungannya 1 tahun 1 tahun itu udah paling akhir. Masa tunggu kapan kita mau khatam Al-Quran? Ini diceritakan Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, dihubungkan dengan Al-Masyhur, salah satu ulama besar yang wafat 2 tahun silam. Itu hidup banyak melewati masanya di Jeddah. Itu kalau bulan Ramadan itu pulang masjid, itu seharian tidak keluar di masjid, baca Al-Quran, tidak duduk, jalan muter di dalam masjid. Sampai sama tetangga-tetangga masjid itu, sampai saking keterbiasaannya, kalau Ramadan itu pasti di siang hari ada suara lebah, nyawa. Jadi dari masjid itu kedengarannya keluar kayak bunyi nyawa, kayak bunyi lebah. Bunyinya keluar dari dalam. Kenapa? Karena seharian penuh baca Al-Quran yang muter di dalam masjid. Pada suatu ketika, kata dia bukan masyhur itu, menghadap kepada gurunya ini, mereka dari nama Basir. Menghadap ke gurunya, alhamdulillah guru, kata Habib Bakar, dengan berkahnya sampean, berkahnya antum, saya sekarang sering hatam 1 kali 1 hari, 1 kali per hari, kadang 1 kali sampai 2 hari. Berkahnya antum. Sama Habib Bakar dia jawab, ya saya berkahmu juga sering hatam 1 hari 2 hari. Ini kalau untuk dapat orang-orang besar, orang-orang soleh, kita yang dengar ceritanya, yang penting senang aja dengar cerita seperti itu, insya Allah ini masuk ke golongan ini. Jangan dengar cerita seperti itu, pakai masuk akal. Cerita dongeng, ngomong kosong. Kenapa bilang seperti itu? Karena kita baca Al-Qurannya jarang. Makanya ada dengar cerita orang baca Al-Quran seperti itu, kaget kan itu. Masa iya? Malah ada yang komentar, karena ada cerita para ulama, itu kalau di zaman yang dahulu lagi, di zaman salaf dahulu, ada yang hatam kalau bulan Ramadan itu di sholatnya saja, bukan di luar sholat. Yang hatam di dalam sholat tiap hari 2 kali. Dalam sholatnya saja, dan luar sholat lebih banyak. Bukan di sholat aja, hatam di luar sholatnya lebih banyak. Tapi yang di dalam sholatnya aja 2 kali per hari. Orang yang ingkar ngomong, oh pasti sampai kok gitu mulutnya. Disuruh aja kepada Allah. Kenapa? Karena pikirannya nggak nyampe. Dia nggak mengamalkan. Al-Imam Jamaluddin, salah satu datuk dari Sadah marga Jamaluddin, itu diceritakan tiap Ramadan itu tiap hari, tiap malam hatam 1 kali. Tiap malam saya hatam 1 kali. Tapi kenapa hatam 1 kali? Kenapa nggak sampai berkali-kali? Karena per ayat kadang bisa diulang ratusan kali. Mencoba menikmati tiap ayatnya. Kalau bagi kita apa nikmatnya? Kita baca alhamdulillah, dia bacaan biasa. Karena kita nggak masuk ke maknanya. Para aulia baca Al-Quran itu dengan maknanya. Imam Jamaluddin pernah suatu ketika
ada seorang muridnya lewat di tengah malam di dekat rumahnya, dengar gurunya lagi ngaji, sambil dengerin. Yang dibaca oleh Imam Jamaluddin satu ayat yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan orang-orang terkasih bagi orang soleh. Yang bunyi ayatnya di akhir kalimat Buddha, ada ayatnya innal ladzina amanu. Ada Buddha di Al-Quran. Nah, kalimat satu ayat ini yang akhirnya adalah kalimat Buddha itu diulang dari jam 12 sampai subuh. Diulang lagi, dibaca, diulang lagi. Besoknya disamperin sama muridnya, nanya apa sebabnya. Ternyata kata Imam Jamaluddin, saya baca ayat tersebut merasa nikmat. Saya coba ulang karena senang sama nikmatnya itu. Ternyata ada nikmat yang baru lagi. Makanya sampai subuh saya ulang terus karena tiap saya ulang ada rasa manis, rasa nikmat di hati yang baru terus, berbeda dari sebelumnya sampai subuh. Nah, kita paling tidak dengar yang seperti itu. Minimal senang lah dengarnya. Kita levelnya kalau bisa 1 bulan 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, oh masya Allah. Tapi kalau tidak bisa ya 1 bulan lah. Masa tidak bisa? Kita kan 1 juz itu 10 halaman umumnya di Al-Quran. 10 halaman kalau cetakan Al-Quran Indonesia. Bisa dibagi 1 halaman dibagi jadi 3 hari atau 2 hari, selesai dalam 1 bulan. Jadi kita 1 hari itu tidak baca 1 halaman, bisa setengah, separuh. 1 bulan dapat 1 juz. Dengan niat apa? Niat bulan Ramadannya biar nggak padam, biar ada tetap kelanjutan. Kemudian di antara yang berikutnya, amalan juga setelah bulan Ramadan seperti sekarang ini, kita juga harus sering-sering melakukan sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Yang belum terbiasa sholat duha, mulai besok sholat duha. Sebagai gantinya witir, sebagai gantinya tarawih. Yang belum terbiasa witir, sholat witir juga. Qobliyah tadi yang dilakukan juga dengan niatan menghidupkan ibadah sunnah seperti kemarin di bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti ini para hadirin, yang bisa menghidupkan terus, Pak, ya Allah hukum dan mawasim Ramadan, kata para ulama. Seakan-akan Allah ciptakan semua bulan itu Ramadan semua. Jadi 1 bulan hidupnya sama dengan ketika Ramadan. Nah, orang yang buruk kata para ulama, kata para salaf, orang yang sial adalah abdan Ramadaniyah. Maka abdan Ramadaniyah, orang yang jadi taat hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan dia akan jauh taatnya. Nah, itu orang sial. Itu sial menurut para salaf, para ulama. Kalau jadi baik di bulan Ramadan saja. Bagaimana kalau yang di bulan Ramadan justru buruk? Di bulan Ramadan justru bermaksiat, itu nggak terbayang dipandangkan orang-orang aulia terdahulu. Di mata mereka orang paling buruk, yang baik Ramadannya saja. Padahal setelah kita hidup di akhir zaman dengan iman kita yang salah kadarnya ini, justru orang baik di bulan Ramadan saja itu beruntung itu hari itu. Berarti masih punya keimanan. Karena yang lebih kita takutkan yang bulan Ramadan justru buruk juga. Nah, orang-orang terdahulu menjadikan setiap bulannya itu hidup seperti bulan Ramadan. Nah, salah satunya yang amal qalbiyah yang dilakukan di bulan Ramadan bukan hanya jasadiah. Puasa, baca Quran itu kan praktek fisik. Amalan hati yang terbiasa dilakukan di bulan Ramadan dibawa juga setelah Ramadan. Ramadan gak gampang ngamuk ya. Gak gampang marah. Kenapa? Karena kita taat. Masuk tadi puasa saya ribut. Kadang sore-sore bulan Ramadan keluar mau beli takjil, mau beli kolak, beli es, di tengah jalan ada keserempet sama orang, ada orang kena belajar motornya, main geber-geber knalpot. Kadang kita mulai emosi. Udah, Ramadan, ngapain ribut di tengah jalan? Nah, mestinya hati yang lebih sabar ini dibawa ke selama Ramadan. Jangan karena sekarang udah Syawal, mau jadi saya belajar hanya beli Ramadan, jangan seperti itu. Bawa itu akhlak sabar yang Ramadan kemarin, bawa ke selama Ramadan. Kalau udah Ramadan ini di antara berkah Ramadan, rumah tangga sedikit sekali percekcokan di bulan Ramadan. Semua orang, suami, istri, orang tua dan anak, itu berantemnya sedikit kalau bulan Ramadan. Tiba-tiba jadi sabar semua. Suami pulang malam habis tadarus, pulang jam 12, nyampe rumah, istri nggak ngomel lah. Itu kalau bulan Ramadan, jangan coba sama kalian di luar Ramadan. Kenapa? Karena semua udah hatinya lebih sabar dengan Ramadan. Nah, mestinya kesabarannya itu dibawa sampai setelah Ramadan. Kadang ada pas buka puasa, ada yang keasinan, kita nggak ngamuk bapak-bapak. Asinan ibu itu udah puasa capek masa.
Sabar kita bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan di bulan Syawal sudah mulai nanti emosinya. Nah, amal kelebihannya itu harus dibawa juga. Amal sabarnya. Yang kedua, amal kelebihan harus diingat ini Pak Hadi. Makanya di bulannya rekaman, kalau sampai bisa nonton Quran, syukur kalau misalnya bisa nyatet. Biar benar-benar serius mau diamalkan. Yang kedua, amal kelebihan yang harus dibawa setelah Ramadan. Athibah berizki. Percaya sama rezeki Allah. Itu biasanya lebih kuat di bulan Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan nggak ketakutan, nggak was-was sama belanja. Besok mau buka apa yang penting ada, nggak apa-apa. Usaha menu apa aja udah tenang. Tapi di luar Ramadan kita kadang was-was punya udah mulai sedikit. Sudah mulai sedikit kita mulai khawatir. Nah, mestinya selesai Ramadan kita berizki, percaya dengan rezeki Allah itu di bawah tidak. Kenapa di antara alasannya orang di bulan Ramadan itu merasa tawakalnya lebih besar? Karena orang yang menempuh di perjalanan ibadah pasti hatinya lebih percaya sama. Jadi sampean kalau sering hadir majelis taklim, pasti sampean lebih tidak ketakutan, tidak bisa makan. Karena hadir majelis taklim, jangan hadir majelis taklim. Jangan sampean bolos 1 bulan nggak kenal sama majelis mingguan, itu kasusnya langsung datang semua. Gimana besok kalau nggak bisa belanja? Gimana besok? Tapi kalau sampai sering hadir majelis taklim, kenapa? Orang yang menempuh di perjalanan ibadah itu selain hatinya memang oleh Allah dibikin tenang, rezekinya dibuka. Nah, mestinya kalau mau bulan setelah Ramadan ini, kalau yang tadi ibadah-ibadahnya saja, kalau pengen rezeki lancar seperti di bulan Ramadan, tidak ada ketakutan, tapi makan cukup terus, itu hatinya juga dibawa. Percaya dan tawakal itu sama seperti bulan Ramadan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau hari-hari kita ditempuh dengan ibadah seperti di bulan Ramadan. Jadi ibadah yang tadi diamalkan, baru Allah kasih anugerah hati kita punya rasa iman dan tawakal yang luar biasa. Karena ini hanya bisa ditempuh di dalam perjalanan ibadah. Hanya pernah ada salah satu ulama, Imam Hatim bin Asam. Hatim bin Asam ini rindu pengen berangkat ke tanah suci. Bilang sama istrinya, Bu, ini saya mau berangkat ke tanah suci, saya udah rindu. Kata istrinya, uang bekal yang mau ditinggalkan di rumah ada apa? Terus sampai yang uang sakunya buat dibawa ke Mekah, ada enggak? Kata Hatim bin Asam, kebetulan saya nggak pegang apa-apa, tapi saya kangen sekarang enggak. Orang kalau hatinya sudah penuh ibadah, udah nggak takut di rumah, nggak khawatir sama sekali, dan pasti ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu memiliki ya kasih. Ini kata istrinya, wah nggak mungkin ini. Masa ini suami saya nanti berangkat ke tanah suci nggak ninggalin bekal di rumah. Akhirnya di antara anaknya itu yang bungsu, Majdud. Anak yang bungsunya itu Majdud. Jadi sering beda sama orang. Kata anaknya yang bungsu, ah ya udah Bu, suruh berangkat aja bapak nikah. Emangnya kalau bapak ada di sini yang ngasih makan ibu, bapak apa Allah? Ya Allah, ya apa bedanya bapak ada di rumah atau di luar rumah? Kalau Allah yang ngasih makan, kita tetap makan. Mau bapak ada di rumah atau di luar? Akhirnya anaknya yang bungsu ini ngomong, dia dah berangkat. Ini di perjalanan, Hatim bin Asam hanya punya uang saku 3 hari. Di rumahnya, bekalnya hanya cukup 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Hatim bin Asam ketemu dengan kafilah rombongan jamaah. Kalau sekarang dia ketemu sama Haji Hadi, itu kan Haji Hadi. Ketemu sama rombongannya Haji Hadi, rombongan travel kalau zaman sekarang. Ketuanya, Pak Haji Hadinya lagi sakit. Rombongannya mangkrak. Ini gimana? Ketua travelnya sakit, nggak bisa jalan. Ketemu sama Hatim bin Asam. Kalau boleh saya mau lihat, barangkali saya bisa membantu. Cek ibu ketua kafilah, ketua rombongan. Oh, ini saya kasih ramalan ini. Kebetulan di zaman dulu itu para ulama bukan hanya mandi kita, kedokteran juga mandi. Ini ambil daun ini, campur ini, ayo pasang, minum. Langsung saya sertifikat. Apa yang dilakukan itu ketua travelnya, ketua rombongan itu bilang, atas jasamu menyembuhkan sakitku, perjalanan ke tanah suci pulang pergi saya yang takut. Itu orang kalau berangkat hatinya udah gak ada was-was seperti itu Pak Hadim. Jadi dikatakan oleh para ulama, maka kalau tahu berat, orang yang terlalu banyak was-wasnya akan terjadi. Nah, yang di rumah itu udah mulai lapar. Ini si bungsu yang kemarin dimarahin. Ini gara-gara kamu, ini bapakmu jadi berangkat, kita semua kelaparan. Anaknya yang bungsu ketawa-ketawa.
Baru nggak bisa makan 1 hari udah mulai ngomongnya. Nanti kalau udah dikasih banyak sama aku mau ngomong apa? Sekarang udah ngomong datang. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Kenapa? Karena ada rombongan bupati atau gubernur atau zaman sekarang. Rombongan itu lewat, kebetulan gubernurnya kehausan. Harus kehabisan persediaan air dulu di mana pasir. Akhirnya nyuruh sama ajudannya, coba ketuk salah satu pintu pemukiman itu, minta air. Ketok pintu, Mbak, siapa di luar? Prajurit bilang, tahu nggak? Ini saya, orang, kalau sekarang jenderalnya bupati. Ini pas pampres, pengawalnya saya. Ada apa? Rakyat sudah oleh SSK. Ini Bapak Gubernur mau minta air dan halusan. Itu kata ibunya itu udah halusan makan. Air masih ada yang minta juga. Diambilkan air, 1 birbat, 1 termos kalau sekarang dikasih. Minum si Gubernur, pas minum langsung oleh-oleh. Dan air akan tuh kalian. Dari mana kalian ambil air ini? Ini seumur hidup saya belum pernah merasakan air yang senikmat ini. Nikmat ini ajib ya, kata si Gubernur. Saya yakin dari ukhtillah min baik soleh, air yang semacam ini nggak mungkin muncul kecuali dari rumahnya orang soleh. Kemudian apa yang dilakukan? Gubernurnya lepas sabut. Sabutnya orang penting pejabat zaman dulu itu emas. Dilepas. Man yuhibbuni falyuhibbu. Siapa di antara para pengawalku, para staf jajaranku yang beneran loyal padaku, lepaskan semua sabutnya, kasih ke rumah orang yang punya air. Emas numpuk sampai padat serumah. Itu jangankan dimakan seumur hidup, sampai cicitnya yang ketujuh kenyang. Senang itu sekeluarga senang. Sekeluarga senang, baru jual 1 emas, 1 sabuk dijual, langsung bisa makan tahunan terjadi. Itu anaknya yang kecil yang begitu nangis. Kata ibunya, "Ubah kita berbilang lagi, kamu ini emang tiba-tiba nak." Apa ini? Masih berbohong. Kemarin orang kelaparan ketawa, sekarang orang enak makan orang nangis. Kata anaknya yang kecil, dibayangkan bu, inna ahadan minal makhluk la dhara ilaina bi'ayni. Bu, ini baru 1 orang makhluk kita. Ini pejabat ini sama seperti kita, tidak punya kekuasaan apa. Hanya makhluk yang lemah punya rasa kasih kepada kita, bikin kita jadi kenyang seumur hidup. Ini pandangan kasih dari makhluk. Gimana kalau pandangan kasih dari Allah? Apa yang akan kita dapat? Makanya Habib Umar itu bilang, "Man nadhara ilaihi, man nadhara Allah ilaihi, nadratan sakida biha dunya wa ukhra." Orang yang dapat 1 detik aja pandangan rahmat Allah, dia akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Yang kita carikan dalam tadi yang disebutkan amalan ini, kalau selain dapat rezeki, yang kita cari sebetulnya nanti saat wa daqaiq min rahmatillah. Kita menunggu momen-momen yang kita tidak tahu 1 detik di mana Allah pandang kita dengan rahmat. Itu yang kita cari. Kalau kita dapat itu, tenang, mati kapanpun mati beruntung. Hidup panjang umur, pendek umur, tidak ada masalah. Hidupnya, matinya berkah semua. Itu yang kita cari. Maka insya Allah dengan berkumpul tiap bulan minimal 1 kali, kita semua insya Allah berharap semoga keberkahan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara untuk hati kita semua, dan kita selalu diberi istiqomah berjalan di jalannya para aslaf, para sahabat wal auliya wal shalihin, tidak jauh dari mereka di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.